Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada sebuah kesempatan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini pernah menceritakan kepada kami kisahnya. Dalam beberapa kali kesempatan beliau hafizahullah menceritakan kasus ini, di mana beliau hafizahullah pada suatu hari setelah tahqiqnya terhadap Sunan Abi Dawud sampai kepada Syekh Al-Albani rahimahullah di Yordania. Kemudian Syekh Al-Albani pun sempat beberapa kali teleponan bersama Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini, dan beliau rahimahullah berkata kepada Syekh kami, sahhalaka ma lam yasih li ghairik, sungguh sahih untukmu apa-apa yang tidak sahih bagi yang lain. Sehingga akhirnya semakin rindulah dia untuk berangkat ke Yordan dari Mesir, untuk berangkat ke Yordan bertemu dengan Syekhna Al-Albani rahimahullah. Beliau mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk bisa pergi ke sana. Sehingga pada satu kesempatan pergilah beliau, ya kan? Sampai di sana bertemu dengan salah seorang ikhwan yang niatnya nantinya akan mengguide beliau untuk bertemu dengan Syekh Al-Albani. Nama ikhwan ini Abu Hamzah. Sampai di sana, kemudian istirahat. Ketika sholat subuh, beliau, yakni Syekh Abu Ishaq, sholat di masjid yang biasa Syekh Albani sholat di situ kalau subuh, dan para penuntut ilmu pun pada sholat di situ. Namun ternyata sampai sana, sampai masjid, kecewa. Ternyata Syekh Albani tidak sholat subuh pada kesempatan kali itu. Li'udhrin lahu, karena udhurnya. Bersedihlah tentunya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan berkata, ya fata minni yaumun walam astafid minhu, berlalulah dariku satu hari dan aku belum bisa mengambil faidah apapun darinya. Sehingga bicara dengan beberapa kawannya yang di situ yang biasa menghadiri kajian Syekh Al-Albani, kemudian bertemu dengan Syekh Al-Albani, bicara dengan mereka, gambaran yang diberikan oleh mereka nih, Syekh Al-Albani rahimahullah ini syadid ala, dia suka keras menghadapi orang yang suka nyamperin ke rumahnya tanpa ada janji dulu sebelumnya, itu suka keras. Bahkan kadang kalau udah saking capeknya pergi naik mobil, ditanya-tanya dia jalan aja, begitu aja ya, karena mungkin begitu letihnya beliau rahimahullah ya. Akhirnya dia bingung, apa yang harus kita lakukan? Masa pulang? Sayang, hari ini gak ngambil kesempatan apapun, gak ngambil faidah apapun. Akhirnya nekat, berangkat deh, bismillah ke Syekh Al-Albani, ke rumahnya. Apapun yang terjadi nanti. Dia teringat kisahnya Ibnu Hibban rahimahullah bersama ustadznya, yaitu Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Ibnu Khuzaimah nih yang berkata
Ya ahlal Baghdad, man wajada nasaini muta'aradaini falyatini bihi wafiq lahu bainahuma. Wahai ahli Baghdad, barang siapa yang menemukan dua nas yang bertentangan, maka bawa sini kepadaku, aku carikan titik temunya. Al-Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah. Ibn Hibban salah seorang muridnya, dan Ibn Hibban ini dia nanya terus, ditempel terus, ustadznya nanya terus, sampai Ibn Khuzaimah satu hari kesel karena ditempel terus. Dia berkata akhirnya dengan keras kepada Ibn Hibban, "Tanaha anni ya barid, jauh-jauh dariku, batu kau." Begitu bahasa kitanya. Barid, barid yakni keras kepala kau, jauh-jauh sana. Sampai pegel, saking pegelnya ditempel terus, ditanya terus, sampai begitu Ibn Khuzaimah kepada Ibn Hibban. Ibn Hibban dibilang begitu, dia ngegeser menjauh sambil ditulis tanaha anni ya barid. Perkataan ustadznya ditulis. Rufaqanya, yang sahib-sahibnya bilang, mal faidah, apa faidahnya kau tulis perkataan itu? Sesungguhnya dia sedang mencercamu itu. Terus dia berkata, aku tak akan tinggalkan satu kalimat pun diucapkan oleh syekhku kecuali pasti aku menulisnya. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, whatever happens, apapun yang terjadi nanti di tempat Syekh Al-Albani rahimahullah, aku siap. Bismillah, kita samperin ke rumahnya. Akhirnya berangkatlah beliau bersama Abu Hamzah ke tempat atau ke rumahnya Syekh Al-Albani. Dibukakan oleh Ummul Fadl, istrinya Syekh Al-Albani. Bolehlah masuk. Masuklah mereka, duduklah di taman begitu, di dalam halaman rumahnya, duduk-duduk di sana. Tidak lama Syekh Al-Albani rahimahullah keluar dan bertemu dengan mereka. Kemudian Syekh Abu Ishaq pun bangkit dan menyambutnya, menciumnya. Ya, ini sebagaimana dua orang yang sudah lama saling mengenal, pernah berbicara, baru bertemu. Ya. Kemudian sudah Syekh Albani rahimahullah duduk, Syekh Abu Ishaq duduk, bicara. Setelah bicara, Syekh Albani masuk ke dalam untuk mengambilkan makanan. Untuk mengambilkan makanan. Ya, ini al-qira, hidangan seperti makanan dan minuman untuk tamu. Syekh Al-Albani datang dengan membawakan makanan ini. Syekh Abu Ishaq melihatnya membawakan hidangan. Dia membawakan makanan untukku. Akhirnya dia bangun, ya Syekh biar anak ini. Enggak, duduk, ijlis. Kata Syekh Al-Albani. Akhirnya duduklah beliau. Dua kali Syekh Al-Albani masuk dan keluar lagi membawa makanan lagi. Syekh Abu Ishaq bangun. Syekh biar anak yang bawakan. La, ijlis duduk. Ya udah Syekh biar anak. Enggak, duduk. Udah. Duduklah mereka. Ayo. Dan kerasnya orang Mesir ini berulang lagi. Syekh Albani datang ketiga dengan makanan lagi, dengan minuman. Dia berdiri lagi mampir. Lah, duduk. Akhirnya berkeraslah Syekh Albani berbicara kepada Syekh Abu Ishaq. Duduk dengan keras bicaranya. Mulai rusak suasana. Duduklah beliau. Kemudian rusaklah suasana menjadi tegang. Karena Syekh Albani mengatakan dengan keras untuk duduk. Suasana berubah menjadi gak enak katanya. Kemudian dia berkata, Syekh Albani rahimahullah berkata untuk mencairkan suasana, alam tasma' ma qalahu al-awwalun, alam tasma' ma qalahu al-awwalun, tidakkah kau pernah mendengar apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita, yakni oleh para salafus salih. Kemudian Syekh Abu Ishaq berkata, wa madza qalu ya Syekh, apa yang mereka katakan ya Syekh? Kemudian Syekh Albani berkata, al-imtithalu huwal adab, atau al-imtithalu khairun minal adab. Al-imtithal, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan, itulah adab yang tepat.
Adab yang benar adalah ketika kau mengerjakan apa yang diperintahkan, bukan dengan mengerjakan apa yang menurutmu kira-kira ini bentuk adab. Lah, adab yang tepat justru dengan nurut. Bukan dengan mengimprove hal-hal yang kau tak diperintahkan atasnya. Fakana hadza awal dars li, kata Syekh Abdul Razak. Inilah awal pelajaran untukmu. Ikhwani rahimakumullah. Bentuk cinta yang hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula adalah dengan berjalan di atas jalan yang dicontohkan olehnya. Berjalan di atas asar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk cinta yang tepat. Cinta yang hakiki adalah ketika kau hanya mau mengikuti sang kekasih, apapun kata sang kekasih. Itu cinta yang hakiki, bukan? Mentaati apapun yang sang kekasih minta, sami'na wa ta'na. Atau cinta yang hakiki justru dengan melakukan apa-apa yang tidak diajarkan sang kekasih, padahal kau tahu itu tidak diajarkan sang kekasih. Mana cinta yang hakiki, yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang pertama. Cinta yang hakiki bukanlah dengan membantah apa yang disampaikan oleh sang kekasih, tapi dengan mentaatinya, menerapkannya di dalam kehidupan. Sang kekasih berkata, kullu bid'ah dhalalah. Setiap, semua yang bid'ah ini sesat. Pantaskah seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, tidak ya Rasulullah, tidak semua. Ada sebagian yang hasanah. Kau tak tahu, aku tahu. Orang yang mengatakan wujud bid'ah hasanah kan secara tidak langsung they're saying so. Mereka mengatakan demikian kan? Dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah berarti membantah telak-telak kepada apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Rasul bilang kullu, semua setiap yang bid'ah sesat. Kemudian sebagian orang berkata bahwa enggak semua bid'ah sesat, ada yang hasanah. Berarti kan bilang ke Rasul, enggak ya Rasul, enggak semuanya sesat. Ada yang hasanah, ente enggak tahu, ane tahu. Pantaskah seorang yang mencintai sang kekasih mengatakan demikian? Ya. Jadi mencintai sang kekasih adalah dengan menerapkan, melakukan apa yang diperintahkannya. Bukan dengan melakukan apa-apa yang kau sendiri akui bahwa itu tidak diajarkannya. Baik. Qanun as-sam'i wa ta'ah. Inilah qanun as-sam' wa ta'ah, yakni kami dengar, kami taati. Ini yang ada pada para sahabat dan kaum-kaum terdahulu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan kepada mereka. Ini yang hilang pada kita, sehingga hilanglah nilai-nilai Islam, sehingga hilanglah nama besar, kekuasaan dan kejayaan Islam. Dikarenakan hilangnya esensi ini dari kaum muslimin. Ikhwani rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada dua jalur, yang satu lemah, yang satu not bad, lumayan. Yakni yuqawwi ba'daha ba'dha. Saling menguatkanlah jalur ini satu sama lain sehingga hasan, makbul, diterima. Sebuah riwayat yang dimana dikisahkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini masih keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata kepada Zainab bintu Jahash, "Uridu an uzawwijaki Zaid ibn al-Harithah." Aku mau menikahkanmu dengan Zaid bin Harithah. Ya.
Zainab bintu Jahash itu ibnatu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabuha alin, nasabnya tinggi. Sementara Zaid maula. Maula ini tadinya budak terus dibebasin. Jadinya maula. Asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani aku nasabnya tinggi dengan dia. Fa'aradatha ammatu. Bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Yani umminya Zainab ini. Jangan mau. Masa kau menikah dengan Zaid? Dikarenakan bangsa Arab adalah yani bangsa yang berbangga-bangga dengan nasab. Jangan mau. Ini kau memiliki nasab yang tinggi apa ini? Masa kau dinikahkan dengan Zaid yang hanya maula? Ternyata Allah Subhanahu wa taala dari balik langit ketujuh mendengar percakapan mereka berdua antara bibinya dengan sepupunya ini, yang dimana mereka berdiskusi untuk membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari situ turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrih." Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin atau mukminah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan baginya, yakni memerintahkannya sesuatu, kemudian dia memilih option yang lain. Tidak pantas, tidak boleh. Yani harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah demikian terdengar bahwasanya aku menjadi sebab turunnya ayat ini. Akhirnya Zainab binti Jahash berkata, "Idzan la u'sillaha wa rasulah." Kalau begitu tidak, aku tak akan memaksiati, melanggar, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ankahtuhu nafsi. Kalau gitu aku nikahkan diriku dengan Zaid. Aku nikahkan diriku sendiri dengan Zaid. Yani Zaid bin Harithah. Baik. Wa fil Bukhari, kemudian juga di riwayatnya Bukhari, banyak kisah-kisah demikian yang menggambarkan betapa ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi ketaatan mereka terhadap apapun. Melebihi ketaatan mereka kepada diri mereka sendiri. Ya, manusia ini seringkali menjadikan dirinya, egonya sebagai tuhan-tuhan lain yang disembah selain Allah. Di mana demi keinginan kita, ya kan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, ini mau memecahkan ego itu semua dengan seruan-seruannya. Misalnya di riwayatnya Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa waladi wa walidi wan nasi ajmain." Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai diriku dari apapun, dari dirinya sendiri, dari anaknya, dari orang tuanya, ya, dari seluruh manusia. Dikarenakan manusia ini masing-masing punya ego, kan? Punya ego. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan syariatnya untuk memecahkan ego manusia ini dan menyatukannya. Supaya apa? Supaya tidaklah manusia menjadi hamba-hamba bagi dirinya masing-masing, bagi raghabat nafsiyahnya masing-masing, keinginan dirinya masing-masing. Allah ingin manusia menjadi orang-orang yang merdeka. Cara memerdekakan diri kita dari penghambaan kepada diri kita, yaitu bagaimana? Dengan menyerahkan penghambaan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa disadari ini manusia jadi hamba atas dirinya, atas keinginannya masing-masing. Ya? Jadi hamba atas tren yang berjalan. Mereka ngikutin tren yang berjalan. Akhirnya dia jadi hambanya. Sementara dia merasa semerdeka-merdekanya orang. Nah, Rasulullah SAW mau memecah itu. Diutus dengan nilai-nilai Islam yang memecah nilai ego ini pada diri manusia. Dengan nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Pertamanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, pecah enggak ego manusia? Jadi kau ingin nama baikmu terjaga, harusnya kau ingin nama baik saudaramu ini terjaga sebagaimana kau ingin nama baikmu terjaga.
Jadi dengan itu kau menjaga lidahmu dari membongkar aib saudaramu. Nah, maknanya demikian. Kau menginginkan nikmat-nikmat itu untuk dirimu, seharusnya kau begitu menginginkannya untuk saudaramu sebagaimana kau menginginkannya untuk dirimu. Pecah nggak ego manusia begitu? Untuk saudaranya. Dan lebih tinggi lagi diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang di hadits Anas, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sehingga aku lebih dia cintai dari segalanya, dari dirinya, dari anaknya, dari ayahnya, dan dari seluruh manusia. Ketika sampai titik itu seseorang, maka dia adalah semerdeka-merdekanya jiwa. Dia telah terlepas dari penghambaan diri kepada syahwatnya. Dia terlepas dari penghambaan diri kepada yang ditampak pada mata manusia. Seringkali mata manusia ini menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang mereka inginkan, kan? Akhirnya kita membawa diri kita sebagaimana apa yang mereka inginkan tuh. Akhirnya kita jadi hamba bagi apa? Bagi mereka tuh. Ya. Namun ketika kecintaan kepada Rasul melebihi apapun, nilai-nilai ini semua dapat dilampaui oleh seseorang. La yu'min. La tidak yu'min beriman, tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan kafir maknanya, la. Tentunya di sini para penuntut ilmu telah memahami hal itu, yakni la yu'min di sini maknanya imannya turun sampai ke Islam. Kan Islam, iman, imannya turun sampai ke Islam, tapi masih belum keluar dari koridor Islam sehingga dinamai kafir. Jadi enaknya diterjemahkannya bukan tidak beriman, tapi belum sempurna keimanan salah seorang. Kalau letterless diterjemahkan tidak beriman, akhirnya ditakfir nanti. Jadi dikafirkan, keliru. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah kisah tentang Barirah. Barirah ini budaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Zaman dulu kan ada perbudakan, ya. Terus ada syariah yang namanya mukatabah, di mana seorang budak membayar dirinya kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, ya. Dan awas, perbudakan di dalam syariat Islam itu termasuk syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang disyariatkan oleh Allah semua hal dengan hikmahnya, semuanya baik. Termasuk perbudakan ya Ustaz, termasuk perbudakan. Awas. Musuh Islam menuduh kita menerapkan perbudakan. Islam nih agama, ini intermezzo dulu sebelum masuk ke kisah Barirah. Islam nih agama yang menerapkan perbudakan. Katakan iya. Ini syariat dari Tuhan kami bahkan. Kenapa mereka berpandangan buruk terhadap perbudakan? Kenapa? Dikarenakan buruknya mereka memperlakukan budak. Lihat mereka memperlakukan negro gimana dulu. Buruknya mereka memperlakukan budak, tidak diberi makan, disiksa, dicambuk dan lain-lain. Adapun di kita perbudakan, maka kemuliaan untuk budak itu, kemuliaan untuk budak itu. Seorang tuan kalau dia nabok budaknya, dia harus bayar tebusan. Tebusannya apa? Bebasin nih budak. Dan perbudakan di dalam Islam menjadi jalan hidayah yang besar. Perbudakan ini datang dari perang, kan? Kalau muslim lawan perang non muslim. Harta rampasan perangnya diambil, namanya ghani. Wanitanya diambil, namanya sabiyah. Tayyib. Tapi kalau muslim lawan muslim, nggak boleh ada ghanimah, nggak boleh ada sabiyah. Paham? Nah dari jihad dapatkan budak-budak wanita. Mereka tadinya hidupnya tinggalnya di negeri kafir. Mereka dengar tentang Islam di negeri kafir. Pasti Islam ini buruk. Kenapa? Dia tinggal di negeri dia dengar berita yang buruk dari media kafir. Diambillah dia, diperjualbelikan di antara kaum muslimin. Hidup di antara kaum muslimin. Dia lihat nilai Islam sebenarnya. Akhirnya jadi jalan hidayah untuk dia. Masuklah dia ke dalam Islam. Mendingan mana? Merdeka tapi musyrikah mati masuk neraka abadi, atau jadi budak tapi muslimah mati dia masuk surga? Mending mana?
Sehingga Rasul SAW berkata, ajiba rabbukum min qaumin yadkhuluna jannah fis salasil. Rabb kalian takjub dari sebuah kaum yang masuk surga dengan rantai. Yakni maknanya surga mengulurkan rantai kepada mereka, memaksa mereka masuk surga. Surga mengulurkan rantai bagi mereka, memaksa mereka masuk surga. Aduh, kita nggak usah dipaksa deh, kita pengen. Ini dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Nah, ulama berkata siapa? Ini mereka adalah yang masuk Islam min salasilil harb, dari rantai peperangan. Ali bin Saleh, Hasan bin Saleh sama uminya. Ini periwayat zaman Sufyan Ats-Tsauri apa? Ahli hadis semua. Hasan lebih fiqh daripada Ali, adik abang periwayat hadis. Hasan bin Saleh, afwan. Azan? Belum ya? Hasan bin Saleh sama Ali bin Saleh, ya, sama uminya. Tinggal bertiga. Tinggal mereka bertiga. Hasan punya budak wanita yang tadinya non muslim, melihat ibadah yang ada pada kaum tersebut, terus betapa nilai Islam luar biasa, masuk Islam lah, dan akhirnya bergabung bersama mereka. Budak, tapi budak wanita. Hasan, Ali sama uminya punya kebiasaan. Tiap malam mereka bagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama uminya bangun, sepertiga bagian kedua Ali bangun, sepertiga bagian ketiga Hasan bangun. Tahajud, qiyam. Tiap malam diputar begitu. Ini ahli ibadah zaman dulu, bangsa-bangsa yang kalau meninggalkan tahajudnya aib besar buat mereka. Namun diiringi dengan keilmuan. Bukan ahli ibadah yang tidak mendasari ibadahnya dengan keilmuan. La. Syattana. Sungguh jauh berbeda. Bainas sama, antara langit was sumur. Dan sumur. Bukan bumi lagi. Lebih dalam lagi. Sumur. Jauh-jauh. Mereka mendasari ibadah mereka dengan ilmu. Dikarenakan mereka para periwayat. Tiap malam demikian. Qadarullah umminya meninggal duluan. Akhirnya Hasan dan Ali membagi malam ke dalam 2 bagian. Setengah bagian pertama Ali sholat, setengah bagian kedua Hasan sholat malam. Tiap malam demikian. Rumah hidup tiap malam. Masya Allah. Ali meninggal duluan, tinggal Hasan sendiri. Tiap malam dia hidupkan seluruh malam sendiri. Tayyib. Ini budak tinggal bersama mereka, sehingga akhirnya ikut beribadah bersama mereka. Ini budak wanita nih, punyanya Hasan. Satu hari dijual. Dijual budaknya. Dijual, dibelilah oleh muslim yang lain. Dia tinggal di rumah muslim yang lain. Akhirnya budak muslim juga tapi. Ketika datang tengah malam, ini budak udah kebiasaan bangun kan. Akhirnya bangun. Dan dia berkata, berteriak, as-salatu as-salah ya ahlal bait. Salat, wahai penduduk rumah, ayo kita salat. Digedor-gedor nih tuan rumahnya, pintunya. Diajakin tuan rumahnya yang baru bilang apa? Awa'adzan al-fajr, emang udah beduk subuh? Begitu bahasa kitanya. Emang udah azan subuh apa? Begitu. Terus nih budak berkata, awalam tusallu illa al-fajr, yakni ente orang enggak salat kecuali salat fajar doang. Udah bangunin subuh ntar aja. Udah. Ketika paginya atau siangnya, nih budak nyamperin Hasan lagi. Hasan bin Saleh. Dia berkata apa? Ruddani ilaik innaka bi'tani ila qaumi su' la yakumul lail. Kembalikan aku padamu, sesungguhnya kau telah menjualku kepada kaum yang buruk yang tak mau mereka qiyamul lail. Kafir jadi begini. Mendingan kafir merdeka atau budak tapi begini jadinya. Mendingan mana? Perbudakan di Islam kebaikan untuk budak itu sendiri. Syariat menekankan bagi orang-orang yang Allah takdirkan mereka jadi budak, sabar, terima takdirnya. Bahkan manusia dengan semulia-mulianya nasab. Siapa? Yusuf alaihissalam. Nabi ibnu Nabi kan? Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Rasul alaihi wassalatu
wasallam. Siapa yang nasabnya lebih keren dari dia? Tapi ketika Allah takdirkan dia jadi budak, terima. Maka dari situ di dalam Islam, budak kalau melakukan sebuah ibadah 2 kali lipat pahalanya dari orang merdeka. Karena apa? Karena sabarnya mereka menerima takdir itu. 2 kali lipat pahalanya. Dan apabila budak lari dari tuannya, maka sholatnya, sodakohnya, puasanya tidak diterima sampai dia kembali menerima takdirnya, dia kembali kepada tuannya. Dipaksa seseorang untuk menerima takdir. Nah, ada syariat di dalam Islam namanya mukatabah. Seseorang budak membayar tebusan bagi dirinya kepada tuannya supaya membebaskan dia. Ummul Mukminin Aisyah, kembali ke cerita kita, itu tentang perbudakan ya, intermezzo. Jadi nanti akan kembali terjadi perbudakan. Syariat Islam udah siap dengan kesempurnaan syariatnya mengatur hal tersebut. Sementara aturan-aturan lain nanti keder. Karena apa? Melihat perbudakan sebagai fenomena baru. Kita udah siap. Nanti akan kembali terjadi perbudakan. Bukankah Rasul SAW ketika ditanya oleh Jibril, ya kan? Salah satu ciri kiamat, beliau SAW berkata apa? Antalidal amatu rabbataha. Ketika para budak wanita akan melahirkan tuan-tuannya. Berarti nanti akan kembali perbudakan lagi, di mana kaum muslimin memiliki banyak budak wanita sehingga kemudian mereka hamil dan melahirkan orang-orang merdeka. Tuh, antalidal amatu rabbataha. Sebagian mentafsirkan ini maknanya durhaka pada orang tua, enggak terlalu jauh tafsir ke situ. Telan aja mentah-mentah. Oh, nanti akan kembali terjadi perbudakan, di mana kaum muslimin akan memiliki kembali banyak budak. Ya, slavery. Nah, Ummul Mukminin Aisyah punya budak, Barirah namanya, radhiyallahu anha. Dia ngumpulin, nyelengin, pengen bayar bebas dirinya. Sehingga udah cukup dia bayar dirinya kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk bebaslah dia. Tapi suaminya Barirah nih budak juga, namanya Mughith. Mughith. Budak juga. Mughith belum bebas. Dalam kasus demikian, ketika seorang wanita jadi bebas suaminya budak, maka di dalam syariah tukhayyarul mar'ah, si wanita dikasih options baina an tabqa ma'a zawjiha au tutalliqaha, takhla. Mana dia mau tetap sama suaminya atau dia mau lepas suaminya, terserah. Wanita bebas dalam hal ini. Dia memilih lepas dari suaminya. La hajatali fih, kata dia. I don't need him. Aku enggak butuh dia. Dia minta firaq. Cerai. Mughith ibtuliya bihubbiha. Mughithnya Allah timpakan bala dengan rasa cinta yang besar kepada Barirah. Mughith pun melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan Barirah radhiyallahu anhum ajmain. Yani, please, dia memohon, jangan tinggalkan aku. Yani. Semakin nih Mughith memohon, semakin ilfil Barirah. Syuh, ikhwan. Ingat, di situ ada psikologi wanita. Ketika dia menjauh darimu, jangan kau maju mengejarnya. Jangan. Karena hanya akan ada 2 option. Ketika kau maju mengejarnya, semakin kau banting hargamu, semakin dia buang muka darimu. Percaya, semakin ilfil dia. Tahan diri. Nanti 2 kemungkinannya. Entah dia yang mengalah, akhirnya tunduk dan dia kembali padamu. Atau yang kedua, dia tetap ilfil dan pergi. Minimal kau tetap punya harga diri. Lah terus Arab berkata, wa syarrur rijali man tu'addibuhul mar'ah. Seburuk-buruknya rejal nih yang dididik, diatur, ini nama harimnya. Jangan bahlul. Sawa. Itu wanita. Itu psikologi wanita. Semakin dia dimohon, semakin ilfil. Dia mau melihat lelaki yang kuat, yang tegar. Ketika dia melihat lelakinya merendahkan diri di depan, ilfil dia. Makin udah.
Mughith bingung, aduh, wa asyaddul bala juhdul mahbub. Sepahit-pahitnya bala adalah ketika someone you love, seseorang yang kau cintai malah membencimu. Allah, ini bala yang perih. Dalam kondisi demikian siapa yang dimintain tolong? Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yuqalu lahu la, yang tidak boleh dikatakan tidak padanya. Dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ana ditinggalin sama istri ana. Sementara aku begitu mencintainya. Syuf. Dia memohon Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk tasarraf, untuk melakukan sesuatu, tolong aku. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kasihan sama Mughith. Ya akhi, budak datang sama khalifah, pemimpin negeri, minta tolong masalah keluarga. Kebayang enggak? Rasul siapa? Pemimpin umat, yang datang siapa? Budak minta tolong masalah apa? Ditinggal harim. Andai saja pembantu sekarang bisa minta tolong sama tuannya sedemikian rupa. Ya Rasulullah. Akhirnya Rasul nggak tega. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Barirah. Rasul mencoba membujuk Barirah, yakni halla abqaitima. Kenapa kau tak bertahan saja sudah sama dia? Sabar. Bukankah kau punya yakni bujukan-bujukan agar ni wanita mau tetap untuk bersama Mughith? Syuf, tahu jawaban Barirah apa? Jawaban Barirah, ya Rasulullah, atamuruni? Ya Rasulullah, apakah kau memerintahkanku? yakni ini perintah bukan? Rasul bilang, la, innama ana syafi'. Enggak begitu, ana cuma nolongin, enggak tega. Kasihan. Setelah Rasul ngomong gitu, ni Barirah bilang, la hajata li fi. Aku tak butuh dia. Ya. Akhirnya Rasul pun tak berhasil membujuknya. Rasul kembali kepada Mughith. Barirah pun berlalu dan semakin sebel bawaannya sama Mughith. Mughith pun berlalu di belakangnya, wad-dumu'u tatahaddaru fi lihyatihi, dan air mata bercucuran di janggutnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bilang sama Abbas, amiknya, Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya Abbas, hal la tara min hubbi Mughithin Barirah wa bughdhi Barirah Mughitha? Ya Abbas, tidakkah kau lihat dari betapa cintanya Mughith kepada Barirah, betapa sebelnya Barirah kepada Mughith? Semakin cinta malah semakin sebel. Syahid dari kisah ini, syahidnya apa? Korelasinya dengan pembicaraan kita. Kalam Barirah tadi, ya Rasulullah, atamuruni? Maknanya apabila ini perintah darimu, sami'na wa ta'na ya Rasulullah, hatta hatiku enggak mau. Kalau ini perintah darimu, sami'na wa ta'na. Tapi la, ini bukan perintah. Baik. Yakni wanita setaat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Kaum yang luar biasa. Pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitupun diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, Muhammad bin Ismail Bukhari dan Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ya. Dikisahkan bahwasanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, talaqaha zawjuha Abu Amr ibn Hafs. Abu Amr ibn Hafs mentalak istrinya nih, Fatimah binti Qais. Ceritanya panjang, anak kuliah ditalak. Akhirnya Fatimah tarammalat, menjanda. Ya, ta'ayyamat, menjanda. Rasul berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tahat iddatuk," apabila iddahmu selesai, fala tasbikini ila ahad, yakni jangan kau dahului aku, tunggu aku dulu. Yakni jangan dulu kau terima siapapun. Ya.
Fatimah binti Qais ketika iddahnya selesai, ya, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia udah dilamar, tapi belum ada yang diterima. Ada Muawiyah, yakni Ibnu Abi Sufyan, sama Abu Jaham yang melamar Fatimah binti Qais. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fa sa'luq la malalah." Muawiyah ini miskin, enggak punya banyak harta. Amma Abu Jaham fala yada' 'asah an 'atikihi atau an ahli. Abu Jaham jarang menaruh kayu dari pundaknya, yakni suka mukul. Walakin inkihi Usama. Nikahi aja Usama bin Zaid bin Haritha, hibbur Rasul, ibnu hibbir Rasul, kekasih Rasul, anaknya kekasih Rasul. Usama. Dia kaget mendengar. Usama hitam, Zaidnya putih. Radhiyallahu anhum. Syuf, Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang banget sama Zaid. Budak dan akhirnya jadi maulanya. Zaid punya anak hitam, Usama, sehingga orang-orang ledekin. Oh, anak orang, yakni bukan anak bapaknya. Bapaknya putih, anaknya hitam. Sehingga satu hari ketika Usama lagi sama Zaid radhiyallahu anhu lagi tiduran di masjid, kakinya rendengan. Ada qaif lewat. Qaif ini orang dukun yang suka baca garis kaki zaman dulu. Dulu kan ada zawaj khidan di Arab, ada zawaj khidan. Tahu zawaj khidan? Yang ini kumpul kebo. Jadi kalau wanita hamil nanti melahirkan seorang anak lelaki yang ngehajar dia banyak. Ini anak yang mana? Nanti ini qaif ini yang ngelihat garis kaki nih bayi sama garis kaki lelaki yang meniduri ibunya. Ini anaknya siapa? Tuh. Dan ini ilmiah, genetik. Ini skill yang semakin menghilang. Nah, Usama lagi sama anaknya, lagi sama abahnya, lagi tiduran di masjid. Yang satu hitam, yang satu putih. Kakinya rendengan. Ada qaif lewat, terus nggak sengaja ngelihat kaki itu dan hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Ini kaki satu dari yang lainnya, yakni ini kaki anak sama bapak. Dia membenarkan ini anaknya dari Zaid. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak sengaja ngedengarnya. Kemudian Aisyah ummul mukminin bercerita, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya, Rasul datang masuk kepadaku dan wajhu yabruk minas surur, wajahnya nih sumringah. Betapa senang wajahnya dan dia berkata, "Ya Aish, ala tasma' ma qalahu al-qaif?" Ya Aish, asami'ti ma qalahu al-qaif? Jadi kau dengar enggak apa yang dikatakan qaif itu? Yakni benar bahwasanya Usama adalah anaknya Zaid. Rasul yang senang luar biasa. Karena cintanya sama Usama dan Zaid. Dia sangat mencintai Zaid ibnu Haritha, akhirnya mencintai anaknya Usama bin Zaid bin Haritha. Syuf Umar radhiyallahu anhu. Dia jadi khalifah. Satu hari lagi memberikan pembagian kismah. Ibnu Umar siapa? Abdullah. Dibagi sedikit. Usama dibagi banyak. Usama bin Zaid bin Haritha dibagi banyak sama Umar. Abdullah bin Umar datang kepada ayahnya menanyakan hal ini. Kaifa tu'tihi aktsar minni wa ana aqdamu minhu islaman wa hijratan? Kok bisa kau memberinya lebih banyak daripadaku, sementara aku duluan Islam dan aku lebih dulu hijrah daripada dia? Umar bin Al-Khattab, bapak ini fitrahnya pasti mencintai anak kan? Fitrah udah, jangan disangka orang tua pasti mencintai anak, dan ini cinta yang sifatnya fitri, yakni build up pada diri manusia, cinta orang tua kepada anak. Sehingga tidak akan kau temukan firman Allah di dalam Al-Quran, perintah Allah kepada para orang tua untuk berbuat baik sama anak. Ada gak? Nggak ada. Kenapa? Nggak usah disuruh, bakalan. Allah udah jadikan demikian, man. Nah ini fitri. Adapun cinta anak sama orang tua, maka taklifi. Maka diuji seorang anak
dari kecintaannya kepada orang tua, sabarnya menghadapi orang tua dan lain-lain. Baik? Maka dari situ di dalam syariat Islam, kalau anak dibunuh sama bapaknya nggak diidam. Bapak bunuh anak, bapak nggak diidam, nggak dibunuh lagi. Anak bunuh orang, anak dibunuh. Tapi anak bunuh anak nggak dibunuh. Ibu bunuh anaknya, dia nggak dibunuh, nggak dihukum mati. Kenapa? Karena bisa dijamin tuh bapak atau tuh ibu yang membunuh anaknya udah gila. Allah jadikan manusia pasti mencintai anaknya. Ini kok sampai hati, sampai bunuh anaknya kalau bukan karena sedeng. Orang gila nggak kena syariat. Ya salam, cari syariat mana lagi yang lebih sesuai sama psikologi manusia daripada Islam. Tayyib. Umar, bapak, harusnya emang dia mencintai anaknya dan memberikan lebih sama anaknya. Tapi lihat cintanya Umar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah ibnu Umar berkata, "Kok bisa kau beri Usama bin Zaid lebih banyak dariku? Aku lebih dulu Islam, lebih dulu hijrah daripada dia." Umar berkata apa? "Amma anta faqad hajara bika abuk." Engkau ini lebih dulu hijrah. Dikarenakan apa? Yang membawamu hijrah ini aku. Nggak usah kau banggakan itu. Itu bolehanku. Kata Umar. Kemudian Usamah nih, ayahnya dia, yakni Zaid bin Harithah, ahabbu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam minni. Dia lebih dicintai Rasul daripada aku. Fakana ibnuhu ahabba ilaihi min ibni. Maka anaknya pun pastilah lebih dicintai Rasul daripada anakku, daripada engkau ya Allah. Syuf, dia kedepankan apa yang dicintai Rasul daripada apa yang dicintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Itu ini praktek intinya. Sudahkah kita sampai titik situ? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Fatimah binti Qais, nikahin Usama. Usama. Kata dia sambil wa asyarat biadiha, Usama. Ya kan? Masih enggak mau dia. Rasul membujuknya, "Engkahi Usama, nikahin Usama." Fakarihtu. Aduh, mulai sebel dia. Mulai terpaksa. Engkahi Usama, nikahi Usama. Akhirnya fangkahtuha. Aku pun menikah dengannya. Tayyib. Kata Fatimah, akhirnya aku nurut sama Rasul dan menikah dengan Usama bin Zaid. Kemudian dia berkata apa? Fartabatu biha. Ternyata aku irtabatu bih. Yani aku benar-benar dapat ikatan yang besar dengan Usama. Yakni Allah memberikan rasa cinta yang besar pada hatiku kepada Usama bin Zaid bin Harithah. Sehingga dia sering mengungkapkan, Syarrafani Allahu bi Abi Zaid. Allah memuliakanku dengan Usama. Allah meninggikanku dengan Usama. Allah merahmatiku dengan Usama. Ungkapan yang menunjukkan betapa dia mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Syuf. Yani ta'atullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ta'atullahi wa rasulihi khairun lak. Mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih baik bagimu. Maknanya, kalaupun mungkin hatimu melihat hal tersebut berat, nggak enak, tapi dengan mentaati Allah dan Rasulnya, percayalah, di situ terdapat banyak kebaikan bagimu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berat hati kalian ini berperang. Siapa yang mau mengorbankan dirinya sakit-sakit meninggalkan keluarganya? Itu malas kan? Tapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya? Azan jam berapa di sini? Azan dulu. Tapi kita dengarkan azan, kemudian kita teruskan sambil kalau ada yang mau ditanyakan ditulis. Tafadhal. Tafadhal adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa
Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tidaklah seorang penuntut ilmu membahas athar-athar demikian yang mereka dapat dari para pendahulunya, dari para sahabat, dari para tabi'in dan generasi salafus saleh, kecuali dengan tujuan untuk mengambil hikmah darinya, mengambil pelajaran. Maka agar jangan ada yang menjadikan kisah-kisah demikian sebagai dongeng yang begitu saja berlalu dari hati mereka, tanpa mereka mau mengambil pelajaran, tanpa mereka mau mengambil contoh. Ya. Dikarenakan kaum yang takkan maju adalah kaum yang hanya mengenang kejayaan, kebesaran masa lalunya, namun tanpa mau melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kaum yang hanya berangan-angan mendongengkan tentang kejayaan, kebesaran masa lalunya, tanpa mau melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Itu kaum yang tak akan maju sama sekali. Kaum yang akan selamanya dalam keadaan tertidur. Ya. Tayyib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Afwan, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkannya dari Abu Barzah Al-Aslami. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang sama, yang sanad-sanadnya melengkapi satu sama lain sehingga terbentuklah satu bentuk kisah, ya, yang indah. Diceritakan tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib adalah salah seorang sahabat yang fakir. Kemudian tidak juga dia tampan. Ya. Fakir, suka tidur di mana aja. Entah tidur di bawah pohon, entah di masjid. Tapi Julaibib lucu. Suka membuat tertawa orang-orang di sekitarnya. Suka membuat tertawa para wanita juga kadang. Ya. Kana Julaibib rajulan haddaan. Dia sering yamur 'ala nisa, melewati wanita, ngeledekin apa, membuat mereka tertawa apa. Baik orangnya, cuman emang begitu. Tayyib. Enggak nikah-nikah, fakir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya sayang kepada para sahabatnya dan dia berkata kepada Julaibib, Julaibib, hal la tankah ya Julaibib? Kenapa kau tak nikah ya Julaibib? Julaibib menjawabnya, ya Rasulullah, biman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasulullah? Dengan gayanya bercanda. Oh, mau kau, ya sudah, tunggu kabar dari. Abu Barzah Al-Aslami cerita bahwa Julaibib ini orang yang suka bikin orang ketawa, suka bercanda, godain wanita, apa ini itu, sehingga dia mengancam istrinya. Awas. La in dakhala alaikum Julaibib la af'alanna bikunna wa la af'alan. Awas ya, kalau aku ketangkep, aku nangkep satu kali Julaibib lagi bercanda sama kalian, tertawa-tawa. Dia mengancam istri dan putrinya. Arab ghayur, jealous. Arab jealous luar biasa, nggak mau istrinya kelihatan bercanda-bercanda sama laki lain, nggak mau. Putrinya kelihatan bercanda-bercanda sama laki lain, nggak mau. Ghayur, jealous luar biasa. Dan hal ini tidak didapatkan di bangsa, khususnya Arab. Kenapa dulu mereka kubur anak wanita mereka? Karena mereka nggak tahan nanti gedenya dipakai rame-rame. Saking nggak maunya, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mendingan dikubur dari bayi. Tuh, karena menjaga kehormatan luar biasa. Kalaupun salah, tetap ini namanya matiin laler pakai granat namanya.
Kalau mau diibaratkan, tapi berangkat dari kemuliaan nilai luar biasa. Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini cerita, ada beberapa ikhwan yang pergi ke barat, ke Prancis begitu, dan tinggal beberapa lama di sana. Dan mereka berkata, humma bigawizu ma'a ba'd. Mereka ini nikah satu sama lain, yakni istriku, istrimu juga, istrimu juga, istrimu juga. Suaminya dia nih, suami dia juga, suami dia juga, suami dia juga. Kalau ketemu cepika-cepiki, bersentuhan, berpelukan, mereka nih dayayith. Eropa nih dayayith, yakni jamak dari dayuth, mati rasa. Dayayith. Kita ghayur, Arab nih ghayur, jealous luar biasa. Tayyib. Satu hari ada seorang Gharbiyah, yakni harim barat, tadinya kafirah, kemudian menikah dengan seorang rijal Filistini, orang Palestina, menikah. Tayyib. Ini wanita masuk Islam dan mempelajari Islam, dapat hidayah. Tayyib. Kemudian dia nambah mempelajari Islam, dan begitu suaminya menjaga dia dengan syariat Islam. Dia wanita yang biasa dilepas begitu kayak ayam. Oke? Kemudian dijaga dengan demikian luar biasa sama suaminya. Qadarullah dia malah semakin cinta sama suaminya. Betapa aku diratukan, dipermaisurikan. Oke? Semakin cinta dia sama suaminya. Qadarullah suaminya meninggal, maka dia menjanda. Oke? Dia bersedih hati. Dia menangis, bersedih hati, dan banyak mendoakan ampunan bagi suaminya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Dan dia terus mempelajari Islam. Satu hari dia belajar, katanya seorang muslim kalau meninggal dunia, dia masuk surga, nanti dia dapat berapa puluh bidadari di surga. Ini wanita mendengar hal itu, dia langsung berdoa kepada, ya Rabbi jangan masukin surga ya. Kasihan, dia nggak tahu. Padahal nanti di surga penyakit hati kayak cemburu, hasad, dengki itu udah nggak ada. Wa naza'na ma kana fi qulubihim min ghil, yakni kami hilangkan penyakit hati, cemburu, hasad, dengki, iri itu udah nggak ada di surga. Semuanya mutahabin, saling mencintai satu sama lain. Dia nggak jadi, ya Rabbi nggak jadi masuk surga, masukin neraka. Karena jealousnya. Tayyib. Nah, Abu Barzah Al-Aslami berpesan sama istrinya, awas ya, kalau aku dapetin kalian satu hari lagi sama Julaibib, cekakak cekikik, la af'alan nabikunna wa la af'alan, yakni ancaman. Tayyib. Wa kana al-muhajirin wal ansar, dulu muhajirin ansar, kalau ada istrinya, bukan istrinya, anak putrinya atau saudarinya tarammalat atau ta'ayyamat, menjanda atau mulai matang jadi perawan, sebelum mereka menikahkan sama orang, mereka ngomong dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngomong dulu sama Rasul. Karena apa? Lihat betapa cintanya mereka sama Rasul. Satu, takutnya Rasul mau untuk dirinya. Kalau Rasul yang mau, ambil deh. Ambil kalau Rasul yang mau. Siapa tahu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menasehatinya kepada orang yang jadi dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adab mereka. Baik. Kemudian tersebutlah seorang sahabat, anaknya, putrinya baru menjanda. Ya. Kemudian di sahabat disamperin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana uridu an uzawwija ibnatak. Rasul berkata kepadanya, aku mau menikahkan putrimu, menikahi putrimu. Ini sahabat dengar Rasul mau menikahinya, na'am, wa nu'ma aini ya Rasulullah, yakni alal aini wal ras, be my guest. Dengan senang hati ya Rasul, ambil deh, kalau kau mau ya. Tapi Rasul bilang, inni la uridu hali nafsi, tapi bukan untuk diriku. Untuk siapa ya Rasulullah? Uriduha li Julaibib. Aku mau dia untuk Julaibib. Julaibib.
Akhirnya dia nggak bisa beri keputusan. Nanti ya Rasulullah, ana bicara dulu sama emaknya anak-anak. Bahasa dia pulang ke rumah. Nyampe rumahnya dia bilang sama ajusnya anak-anak nih, sama harimnya, sama istrinya. Wahai istriku, anaknya ada, putrinya ada di situ di dalam kamar, mendengar pembicaraan mereka berdua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurid ayyuzawwij ibnatak. Sesungguhnya Rasul mau menikahi putrimu. Hah? Na'am, nu'ma aini, kata nih ibunya. Ambil nih kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu la yuriduha li nafsihi. Tapi dia tidak menginginkannya untuk dirinya. Hah? Faliman, untuk siapa jadi? Yuriduha li Julaibib. Dia mau putri kita untuk Julaibib. Terus nih ibu berkata demikian. Julaibib anni. Anni di bahasa Arab, kalau di kita nih idi. Begitu. Ini bahasa Arab dulu. Ini bahasa kita sekarang nih idi. Begitu. La li umri, enggak deh, udah enggak usah, enggak deh. Bilang enggak. Kata nih maknya anak-anak. Anak kita cakap apa ini itu Julaibib, kita tahu dia fakir apa. Enggak, udah. Jangan yang enggak deh. Oh begitu ya. Akhirnya nih ayah siap kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika nih ayah mau keluar, nih putri dari dalam kamar bilang, "Tunggu." Tayyib. Akhirnya itu. Siapa tadi kalian katakan yang ingin menikahkanku? Mereka jawab dan mereka menceritakan kisahnya. Rasul ingin menikahkannya dengan Julaibib. Tahu nih anak wanita bicara apa? Aturiduna an taruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian mau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qad radiyahu li nafsi afala ardahu li nafsi. Rasul telah meridai dirinya untuk diriku, masa aku enggak ridho Julaibib untuk diriku? Pergi nikahkan aku kepadanya. Ya, ada lagi enggak yang kayak begini? Oh begitu. Iya. Akhirnya bapak yang pergi dan bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, iyalah, ambil. Akhirnya dinikahkan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas nih, ingat doanya. Rasul mendoakan bagi ni wanita karena iman dan takwanya ni wanita. Betapa taatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda. Ya Allah, limpahkanlah baginya kebaikan selimpah-limpahnya dan jangan kau jadikan rizkinya seret-seret. Yakni lancarkan. Kadda yakni seret. Lancarkan rizkinya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma nudiya lil jihad. Enggak lama diserukan jihad. Perang. Julaibib radhiyallahu anhu begitu-begitu, kalau perang enggak mau ketinggalan. Dia ikutan perang. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Tayyib. Kemudian setelah perang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam memeriksa setiap panji, yakni setiap kabilah. Atafqaduna ahadan, ada yang hilang di antara kalian, yakni siapa aja yang mati di antara kalian? Fulan wa fulan ya Rasulullah. Satu-satu diperiksa sama Rasul. Siapa aja yang meninggal di antara kalian? Fulan ya wa fulan ya Rasulullah. Fulan ya fulan. Oh. Ana aftaqidu Julaibib. Aku kok kehilangan Julaibib ya? Kok enggak ada ya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ibhathu anhu. Coba cari-cari lagi di antara para jasad itu.
Dicari lagi lah jasadnya Julaibib. Syuf, fawajaduhu baina sab'a jusathil musyrikin. Mereka menemukan Julaibib berada di antara 7 jasad kaum musyrikin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Julaibib. Rasul menghampirinya dengan menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia membunuh 7 orang ini dan mereka membunuhnya. 1 lawan 7. Dia berhasil mengalahkan 7 orang ini, namun luka-luka yang dideritanya membuat dia akhirnya meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menangis, diambilnya jasad Julaibib dan ditopangnya dengan biyadaihi syarifah, dengan kedua tangannya yang mulia. Seraya menangisinya Rasul berkata, "Hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dariku, aku pun bagian darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menopang tubuhnya Julaibib sehingga kita selesai menggali kuburannya. Jadi tadinya belum digali masih Rasul enggak mau lepas. Laisa lahu firash, dia enggak punya ranjang, enggak. Yang jadi ranjangnya, yang menopangnya adalah kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memeluknya. Sehingga selesai digali, Rasul sendiri yang turun dan menguburnya. Walam yadhkur annahum ghassaluh. Mereka tidak disebutkan bahwasanya mereka mencucinya, enggak usah dimandiin. Langsung dikubur bersama baju-bajunya jadi syahada. Dikubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Akhirnya Anas bin Malik di riwayatnya di akhir-akhirnya dia menceritakan, ini jandanya Julaibib, ra'aituha anfaqa ayyimin fil Madinah. Aku melihat jandanya Julaibib nih kemudian menjadi wanita janda yang paling royal di Madinah. Hartanya enggak habis-habis dan dia begitu enteng membantu orang. Dan iddahnya belum selesai saja, aku lihat para lelaki-lelaki Madinah sudah mengantri ingin melamarnya. Ya iyalah. Siapa yang nggak mau kayak begitu taatnya sama Rasul. Syuf. Nilai ini yang hilang pada kita, di mana dunia membutakan kita. Tidak lagi agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi patokan inti bagi seseorang dalam menilai calon hidupnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala salah satu sunnah kauniyahnya, sunnatullahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memasangkan orang yang sesuai dengannya. Pasangan yang sesuai dengannya. Yani kau hanya akan mendapatkan seorang pasangan yang memiliki kadar beragama, kualitas yang sama denganmu atau enggak jauh beda. Ini hukum alam. Allah janjikan hal itu. At-thayyibuna lit-thayyibat, wat-thayyibatu lit-thayyibin. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Khabithuna lil, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Syuf, ya Allah adil, Allah adil. Yani kau hanya akan mendapatkan pasangan yang sesuai kadar beragamanya dengan dirimu. Dengan memahami esensi ini, kita akan menjadi lebih sabar menghadapi pasangan kita, menghadapi kekurangan pasangan kita. Karena apa? Karena ketika kau melihat kekurangannya, kau sadar bahwa aku memang pantasnya dapat yang kayak gini. Jadi sabar, saling mengerti satu sama lain, saling memahami, saling memaafkan kekeliruan satu sama lain. Itu janji Allah Subhanahu wa taala atas alam semestanya. Bahkan Allah berjanji lebih lanjut. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrik. Ya, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina lelaki tidak akan menikah kecuali dengan pezina wanita atau wanita musyrik. Pezina wanita tidak akan menikah kecuali dengan pezina lelaki atau
Lelaki musyrik. Janji Allah udah. Yang kau dapatkan pada istrimu, itu yang you deserve it. Kau pantas menerimanya. Kau hanya pantas yang ini. Syukuri yang ada, tingkatkan kualitas bersama. Ya, baik. Kita tidak lihat adanya pertanyaan yang masuk. Ya. Apabila tidak ada pertanyaan yang masuk, kita masuk untuk hendak dirikan salat Isya. Atau bagaimana? La soal. Ada pertanyaan yang masuk? Oh ada, kirain enggak. Baik, bismillah. Kita lihat pertanyaan yang masuk, seraya meminta kepada Allah agar dibukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Baik. Di kampus setiap Jumat baca Yasin. Bagaimana sikap sebaiknya? Namun saat ini anak tetap datang karena takut menjadi fitnah. Tetapi dalam hati tetap mengingkari perbuatan tersebut. Dan pada saat orang membaca Yasin, anak membaca surat Al-Kahfi. Jangan datang. Enggak. Ya, kalau untuk bagaimana menyikapi sesuatu yang berjalan, pastilah nanti orang berilmu, para orang-orang yang mempelajari ilmu, yakni fatwanya beda-beda. Ada yang berkata, oke, begini. Ana pribadi, ketika melihat pertanyaan, ana tempatkan diri ana pada mereka. Fitnah apa yang terjadi? Apa sih sefitnah-fitnahnya? Aku mesti terbunuh, aku mesti terusir dari kaumku? Belum segitu kan? Jangan datang. Belum segitu. Enggak. Apa sih baru dicibir, baru diomongin sama orang, ih dia mah enggak yasinan. Baru begitu kan? Orang dulu gara-gara akidahnya, gara-gara imannya dibelah hidup-hidup. Dibelah hidup-hidup. Yunsyar lahu biminsyarin min hadid. Dibelah hidup-hidup pakai gergaji besi. Hidup-hidup. Kemudian yumsyat bi amsyatil hadid, disisir dengan sisir besi. Yufarraq baina lahmih wa 'azamih, yang akhirnya nanti memisahkan, sisir itu memisahkan antara daging dengan tulangnya. Karena imannya, karena akidahnya. Fitnah apaan? Segitu belum? Segimana sih kita? Tahu Ibn Nabulsi, ulama ahlu sunnah Mesir, aslinya Syam. Dia berada di kekuasaan Batiniyah Mesir ketika itu. Batiniyah ini zindik, kayak Nusairiyah sekarang nih. Bashar al-Kalb itu Batiniyah Mesir ketika itu. Dia ulama ahlu sunnah, menyeru akidah ahlu sunnah. Dia berfatwa, lau kana ma'ahadin 10 ashum, kalau seseorang punya 10 anak panah, falyarmiha 9 lil batiniyin wa wahdah lirrum. Apabila seseorang punya 10 anak panah, maka agar dia panahkan 9 kepada kaum Batiniyah, 1 kepada Kristen Romawi. Berarti maknanya, kalian pahami? Terdengarlah fatwa ini sama pemerintah di Mesir ketika itu. Ditangkap, dibawa, disidang. As-sadaq ma taqul, yakni apakah benar yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Mereka bilang bahwasanya kau berkata kalau seseorang punya 10 anak panah, agar 9 dipanahkan kepada kami dan 1 kepada
Romawi, yakni kami lebih berbahaya dari kafir. Maknanya begitu. Ibnu Nabulsi jawabnya apa? Kadzabu alayya, mereka berdusta atasku. Aku nggak ngomong begitu. Lalu apa yang kau katakan? Aku katakan, kata Ibnu Nabulsi, kalau seseorang punya 10 anak panah, maka agar dia panahkan 9 kepada kalian, yang ke-10 kepada kalian juga. Dia tambahin. Marahnya nih wali, kemudian dia perintahkan jazar, tukang jagal, untuk siapa yang mau berani dibayar dengan harga yang sangat mahal untuk black dia hidup-hidup. Black hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup, dipisahkan antara daging dengan tulangnya, hidup-hidup. Tukang daging gak ada yang mau. Akhirnya berani satu orang tukang daging Yahudi. Mulailah dia dibelek Ibnu Nabulsi hidup-hidup ya akhi. Dan dia tidak berteriak, yang diucapkan hanyalah ayat Allah, inna dzalika kana fil kitabi mastura. Hanya itu saja diulang-ulang. Sehingga ini Yahudi yang bangsanya dijadikan monyet dan anjing oleh Allah, yang gak punya peri kemanusiaan pun, sehingga gak tega ngelihat dia ketika sampai jantungnya ditusuk sama nih Yahudi. Biar mati dia cepat, kesian. Yahudi sampai kesian, kebayang gak? Betapa kejamnya Yahudi sampai bisa kesian. Yahudi nih yang kita sejajarkan mereka dengan kecoa laler sampai kesian. Tuh fitnah. Baca Yasin, fitnahnya apa? Apa? Dikeluarin dari kampus karena gak baca Yasin? Baca. Itulah fungsinya baca sirah salaf orang-orang terdahulu. Yaitu apa? Menguatkan hatimu. Jadi gak cengeng. Baru dicibir, baru diomongin, baru gak ditegur, baru gak dijawab salam, belum digeprak pakai kursi. Baru begitu. Bukan berarti dengan ini kita kemudian dengan tunaikan kewajiban mereka, kewajiban kalian untuk memenuhi hak mereka sebagai muslim. Beri salam duluan. Kalau sakit jenguk dan lain-lain. Ya, jadi jangan ikutan yasinan. Kalaupun hatimu mengingkarinya, namun keberadaanmu di sana meridhoinya berarti. Iya sama kan? Ustaz, aneh mah gak ikutan maulid sih, hati aneh mengingkarinya, cuma pengen tahu aja. Ya, sama bahlulnya. Pak Ustaz, bolehkah kita berdoa minta jodoh sedangkan saya punya istri? Yang dilarang untuk diminta kepada Allah adalah sesuatu yang dosa. Minta istri lagi adalah perbuatan dosa? Minta. Cuman jangan cerita minta jodoh. Kenapa kau tak mintakan jodoh untuk kawanmu yang belum punya istri? Bukankah itu lebih utama? Jangan dihabisin dulu. Kesian sahib ente, saudara ente. Apakah dosa zina orang yang sudah menikah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dirajam? Apa yang harus dilakukan pezina untuk bertaubat atau menebus kesalahannya? Bisa, insya Allah. Dengan bertaubat dosa apa lagi? Jadi apabila kita perhatikan syariat rajam dan lain-lain, ini benar-benar syariat yang Rasul sendiri. Kalau kita perhatikan bab hudud nih, bagian rajam, cambuk gitu, ini Rasul sendiri buang muka darinya. Maksudnya apa? Kalau bisa jangan ngaku. Jangan ambil jalur ini. Sudah cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kasus ini sampai ke hukum, ke orang penegak hukum, mau gak mau kan harus ditegakkan kan. Sementara ini jahat. Maksudnya ini adalah hal yang berat bagi hati manusia. Makanya Rasul tidaklah seseorang datang mengaku kepadanya zina kecuali buang muka kan.
Maksudnya apa? Aduh, jangan ngadu. Kalau ngadu akhirnya mesti Itu maknanya. Maknanya apa? Sudah bertaubat saja kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku. Kalau sudah sampai ke ranah hukum, ke para penegak hukum, mau nggak mau mesti didirikan hukum Allah. Coba kau diam-diam. Iya, emang begitu. Mau dosa segede apa lagi? Nggak ada yang nggak diampunin. Nggak ada dosa yang nggak diampunin. Ustaz, semua dosa diampuni kecuali syirik. Bohong, syirik diampuni. Syirik diampunin. Lah sahabat dulu bukannya nyembah batu itu pada. Syirik nggak? Ini syirik beneran nih, syirik yang di Arab, bukan syirik di kita. Syirik di kita bahkan dia syirik aja sama aneh. Itu S, ini syirk. Begitu ya? Tayyib, sahabat dulu yusyrikun, syirik nggak? Kemudian jadi apa? Berarti syirik diampuni? Diampuni. Jangan katakan semua dosa diampuni kecuali syirik. Bikin mati orang yang mau semangat taubat kalau gitu. Semua dosa diampuni kecuali syirik apabila orang yang melakukan kesyirikan mati dalam keadaan syirik. Nah, ini maksud kalamullah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah rahimahumullah, Ibnu Qayyim bilang, ini maknanya Allah mengampuni kalaupun nih hamba belum minta ampun. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalaupun nih hamba belum minta ampun. Apalagi kalau hamba yang enggak minta ampun saja bisa jadi Allah ampuni dengan rahmatnya. Tahu pelacur yang memberi minum seekor anjing? Hah? Tayyib, ada cerita nggak dia tobat? Terus apa yang terjadi? Allah ampunin. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Asal jangan dosa syirik yang dibawa mati. Itu maknanya demikian. Apalagi kalau dia minta ampun, mau zina lagi, nggak apa-apa. Tubu ilallah. Yani nggak usah didirikan rajam, nggak mesti. Bagaimana caranya bertaubat gimana? Ada sholat 2 rakaat itu yang di Abdullah bin Amr bin As, ma min 'abdin aznaba dhanban, thumma yaqumu fayuhsinu tuhura, thumma yusalli fayusalli rak'ataini fayastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia sempurnakan bersuci, kemudian dia berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun pada Allah di situ, kecuali pasti Allah ampuni baginya. Itu. Kemudian apa? Sesali dosa itu, tekadkan untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat-syarat taubat. Kemudian apa? Sempurnakan hal-hal yang wajib, tambahkan dengan amal-amal sunnah. Hadiri kajian-kajian ilmu yang di situ dihadiri para malaikat. Insya Allah seperti yang kita lakukan sekarang. Dihadiri malaikat, didoakan rahmat, didoakan ampunan bagi orang-orang yang menghadirinya. Cari sebab-sebab pengampunan. Yang dengan itu, bukankah Rasulullah SAW berkata, Innal hasanat yudhibna sayyi. Sesungguhnya pahala-pahala yang ada ini akan menghapuskan dosa-dosa yang berlalu. Bangun di tengah malam, di sepertiga malam, waktu ijabah, ketika Allah Subhanahu wa taala nazala ila sama'id dunya, turun ke langit ketiga, langit bumi. Allah turun ke langit bumi dari arsy. Allah turun ke langit bumi dan berkata, Man dzalladzi yatubuni fa'atubulah. Mana yang mau bertaubat kepadaku, mari aku terima. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah. Mana yang mau minta ampun padaku, sini aku ampuni. Mana yang mau minta berdoa kepadaku, mari aku kabulkan. Tuh, di sepertiga malam, bukan bangun terus nonton bola. Belum bertaubat kau kalau begitu. Ya. Sayangnya kaum muslimin ini akhirnya lebih menghafal para pemain bola yang kafir daripada nama para sahabat. Ih, serem. Allah. Iya gak? Lihat ya, bocah-bocah kaum muslimin tanya, Tayyib, manusia terbaik setelah Rasul Abu Bakar, siapa nama aslinya? Dia gak tahu tuh. Manusia paling banyak meriwayatkan ilmu dari Rasul, siapa? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Dia gak tahu. Coba ditanya kiper MU. Dia hafal itu, nama pemain favoritnya dia absen. Di luar kepala dia absen. Kafir dia hafalin. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang nanti akan bersama dengan siapa yang dia idolakan di hari kiamat. Ya.
Sejajar dia tuh sama pemain bola. Semoga para wasit itu bisa menghentikan malaikat mengazab mereka. Ma'adzallah ya akhi. Sampaikan ini kepada adik kita, kepada saudara kita, anak kita. Matiin TV, udah buat apa TV di rumah? Ibu saya dapat uang arisan. Saya diajak di suatu tempat untuk makan-makan. Tetapi hari yang saya diajak makan-makan itu bertepatan dengan kajian. Pertanyaan, mana yang saya dahului? Ajakan orang tua apa kajian? Jalan sama orang tua. Kajian ini tiap minggu ada. Ini nggak tiap minggu mama ngajak makan. Bismillah jalan. Ya. Nanti maklumat yang kau ketinggalan di pengajian minta catatan ya musahib. Ya, para sahabat dulu begitu, ganti-gantian, yatanawab an-nuzul, kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa hukumnya kalau kita tidak bermazhab? Lah bagus, emang kudunya begitu. Harusnya begitu. Apakah sunnah dibaca 3 kali doa sujud ketika sholat? Ya, 2 atau 3 kali. Nanti wabihamdih itu baru ikhtilaf. Sebagian mendoifkannya, sebagian menghasankannya. Tapi yang emang tidak ada ikhtilaf adalah doa yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itulah khilaf fi. Ya. Itu. Adapun bermadzhab maka jangan. Setiap imam menyuruh jangan ikuti aku. Terus ngapain ngikuti? Setiap imam itu menyuruh jangan ikuti aku. Disusun dalam sebuah bentuk arjuzah. Arjuzah yakni syair. Nasyid. Enak dihafalinnya enak. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdhi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Perkataan manusia yang paling memahami petunjuk saja tidak diterima apabila kita hukumkan bahwasanya ini tidak diterima, yakni kita hukumkan sanadnya dhaif. Perkataan Rasul saja tidak diterima apabila kita hukumkan sanadnya dhaif. Dari situ sudah terdapat petunjuk bahwasanya yang diambil itu hadisnya. Dari dulu sampai sekarang yang menjadi hujjah itu hadisnya. Baru disebutkan satu-satu para imam. Qala Abu Hanifah al-imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdam bi aqwaliyya hatta tu'rada 'ala al-hadits wal kitab al-murtada. Abu Hanifah berkata, tidak pantas bagi seorang muslim mengambil perkataanku begitu saja tanpa disesuaikan dengan kitab dan sunnah yang diridhai. Ya. Kemudian wa Malikun imamu daril hijrati, dan Imam Malik imam Madinah daril hijrah. Qala wa qad asyara nahwal hujrati, dia berkata sambil menunjuk ke arah kamar, yakni kamarnya Aisyah, kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin minhu dzul qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Setiap perkataan yang datang darinya harus diterima. Adapun yang datang selain dari dirinya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Imam Malik berarti bilang jangan ikuti aku. Wa Syafi'i qala in rawaitumuh qauli mukhalifan lima rawaitumuh minal hadithi fadribhu jidara biqauli al mukhalifal akhbara. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata, apabila satu saat nanti kalian lihat bahwa perkataanku bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Imam Syafi'i berkata, jangan ikuti aku. Nah, terus ngapain? Wa Ahmadun qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dzaka fatlubu. Dan Ahmad berkata, jangan kau tulis apa yang aku katakan. Tapi asalnya, yakni hadisnya, hujjahnya, dalilnya yang kau tulis, jangan kau tulis qala Ahmad, tapi tulis qala Allah, qala Rasul. Semua imam nyuruh jangan ikuti, terus ngapain bermadhab? Apabila madhab maknanya hanya mengikuti satu imam, apabila madhab maknanya demikian, ngapain? Setiap imam nggak mau diikutin kok. Ngapain? Maka
bermadhab tidaklah disyariatkan kecuali bagi awam, bertaklid kepada madhab. Madhabnya adalah madhab orang berilmu yang ada di sana pada saat itu. Awas, bukan madhab kepada imam tertentu, bukan. Tapi orang yang berilmu yang bisa dia ikuti siapa? Maka ulama berkata, al-awamu muqallidun fi kulli syai'in illa fi ikhtiyari man yuqalliduh fa innahu fihi mujtahid. Awam ini dalam segala hal dia taklid kecuali dalam satu hal, yaitu apa? Dalam memilih siapa yang mau dia taklidin, gitu. Dia di sebelah situnya mah mujtahid. Dia mesti mencari, dituntut untuk mencari mana yang memang datang dengan ilmu. Nah, dia ikutin itunya, bukan madhab. Orang yang kira-kira bisa mentarjih di antara madhab-madhab yang ada. Yakni bisa memilih, bukan talfiq. Talfiq ini nyari yang enteng-enteng dari tiap madhab. Nyari rukhsah. Salah, talfiq haram. Tarjih, mencari yang rajih dari setiap madhab, wajib buat orang yang bisa meneliti. Maka si awam dituntut untuk mencari murajjih yang ada. Orang berilmu yang kira-kira lebih tepat untuk diikuti, bukan mengikuti. Diuji di situ dia mana dia lebih mengikuti tradisi yang berjalan pada keluarganya, pada kaumnya, apa mengikuti ilmu yang ada pada. Jadi apakah bermadhab? Apakah harus bermadhab? Maka tidak. Apabila makna madhab adalah hanya mengikuti satu imam. Namun bagi awam mau nggak mau, ya kita yang nggak ngerti medis nanya urusan medis ke siapa? Kalau sakit, nanyanya ke siapa? Dokter. Terus jangan debat tuh dokter. Sekarang kan pada songong. Segala ustadz didebat katanya. Coba dokter waktu ngasih seten, ya dokter menurut saya bukan seten, tapi harusnya paracetamol ya dokter. Kalau nggak disuntik begitu suntikan sapi. Kau tak tahu apa-apa di situ. Kenapa kau mencoba mendebatnya? Percayakan saja pada ilmunya yang memang mempelajari. Kalaupun kau tak setuju, bukan tempatmu untuk mendebatnya. Awas. Bukan tempatmu untuk mendebat seorang ustaz. Bukan tempatmu untuk mendebat seorang dokter. Ya, itu adab dalam menuntut ilmu. Kalaupun kau tak setuju, diam. Itu yang dicontohkan oleh para imam. Imam Syafi'i dulu banyak gak setuju sama gurunya. Asy-Syaibani itu Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani. Abu Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dia ngajar mah diem. Ntar udah pulang murid-muridnya yang dia hantam. Tiap hari begitu, lama-lama diaduin. Baru imamnya nyamperin dia, kenapa kau tak ngomong padaku? Ini ujilluk, aku memuliakanmu, kau ustadku. Nggak boleh. Ada. Ketika kau merasa lebih pintar dan berani menjatuhkan ustadz di depan umum, ketahuilah kau sedang berada dalam jeratan iblis. Jago aku. La. Iblis yang membuatmu bangga. Sama sekali kau tidak memiliki nilai di sisi syariah. Ini sekarang para penuntut ilmu ini kejeblosnya di sini, suka pada songong. Supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari wajah sampai harta. Ya salam. Sebagaimana wajahmu? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari wajah sampai harta. Yang dijaga syukur yang tepat adalah ketika nikmat Allah yang ada pada dirimu membuatmu semakin dekat kepada Allah. Nah, ketahuilah bahwa kau sedang bersyukur. Tapi kalau nikmat yang ada membuatmu lengah dari Allah, nah, ketahuilah ketika itu kau sedang dalam kondisi kufur. Jadi mana bersyukur, mana kufur? Nah, pada wajah. Ini Harim nih yang nanya nih. Rawat. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berhak menikmati keindahan wajahmu dari suamimu dan keluargamu. Itu salah satu bentuk mensyukuri wajah. Ketika kau tinggalkan wajahmu begitu saja tidak dirawat, maka salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirimu. Merawatnya, nikmat yang ada dirawat, ya. Sampai harta yang ada lihat kemana? Yakni kau semakin semakin menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau justru di allahu walahu. Awas. Di hal yang cuma-cuma, yang sia-sia, yang sifatnya foya-foya.
kemana hartamu kau infakkan? Atau kepada menuntut ilmu, kepada membantu orang yang membutuhkan, menutupi orang yang terbelit hutang dan lain-lain, atau mendukung dakwah dan lain-lain, atau justru kepada lahu dan lahu, main-main yang sifatnya sia-sia dan lain-lain. Ya, ketika harta yang ada padamu membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka semoga kondisi tersebut sebagai bukti bahwa kau mensyukuri nikmatnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita lagi di lain kesempatan. Kami mohon maaf apabila ada yang keliru dari apa yang kami sampaikan atau dari cara kami menyampaikan. Yang jelas sebuah kehormatan besar bisa berada di sini bersama saudara-saudara sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.